terkait dengan spiritual, Mas. Kadang saya ini punya pikiran gini, yang dinamakan bahkan ciri-ciri orang yang mempunyai spiritual tinggi itu yang bagaimana. Sekarang contoh, banyak orang yang kita anggap dia itu berspiritual tinggi, tapi kelakuannya bejat. Contoh, banyak kan sekarang ustadz yang mengambil santrinya, ya kan? Terus seorang spiritual kadang dengan dalih sodako intinya uang. Nah, spiritual kita anggap orang itu punya spiritual yang lebih tinggi, tapi dia bermain dengan wanita. Ya kan banyak Mas seperti itu. Nah, kadang saya berpikir ciri-ciri orang yang spiritual tinggi itu bagaimana itu loh Mas. Jadi mohon Mas harus jelaskan. Nah itu tadi, spiritual itu lebih menata pikiran, rasa cipta, rasa jiwa dan raga ya Mas. Jadi antara benar dan salah, iya dan tidak, nyata dan semu itu harus bisa memilah. Dan berarti intinya orang-orang yang saya sebutkan tadi itu belum berspiritual. Jadi kecerdasan intelektual, kecerdasan spiritual itu harus benar-benar imbang gitu. Dan semuanya itu pasti kita juga nggak bisa menyalahkan gitu kan, karena wong Jawa sifatnya orang yang tidak perilakunya merugikan orang lain itu dianggap orang yang belum paham atau belum mengerti. Itu wong Jawa ya. Bahkan seorang di dalam cerita wayang itu ada banyak satria-satria yang linggih ya kan, dia harus melewati ini, harus melewati ujian itu ya kan, banyak sekali kan. Jadi kalau kita menemukan orang seperti itu, kita lebih berpikir positif thinking gitu ya. Nah, agar dunia ini tercipta sebuah kedamaian, itu harus mempunyai keseimbangan di dalam kehidupan, keadilan. Jadi sifatnya ini orang nanding sariro ya kan. Tingkat spiritualitas kan dulu pernah saya bilang, pertama tingkat paling bawah itu adalah nanding sariro, yang sifatnya masih membanding-bandingkan ini si A ini, si B situ, si C situ, si D itu kan itu. Yang kedua, ngukur sariro. Ngukur sariro itu mengukur aku sakmini kayak sakmini kayak sakmini. Nah, ya kan. Terus lebih ke level tingkat ketiga, lebih tinggi lagi adalah tepo sariro. Tepo sariro kita lebih mengutamakan memahami orang lain. Ya kan? Kita misalkan ada orang yang begini begitu, kita lebih bisa berpikir positif dengan memahami kondisi orang lain, ya kan. Keempat itu adalah mawas diri. Mawas diri itu sifatnya lebih memahami diri kita sendiri. Dalam arti gini, contohnya sebelum kita menilai orang lain, nilailah terlebih dahulu diri kita sendiri ya. Karena tidak semuanya kita memegang suatu kebenaran yang sifatnya sempurna. Nah, tuh. Terus yang level kelima adalah mulat sariro. Mulat itu melihat, sariro itu diri kita. Jadi lebih ke bercermin gitu. Oh aku tuh sebenarnya ini. Introspeksi diri. Nah, introspeksi diri. Ya kan? Ya sama halnya yang tadi yang kayak Semar atau yang sebelum kita memimpin orang lain, kita nggak usah berpikir jauh-jauh dulu, pimpinlah diri kita lebih dahulu kan ngono istilahnya. Makanya di dalam ajaran Jawa itu walaupun ini hanya sifatnya apa ya, simple, tapi maknanya sangat luar dan kandungan untuk diterapkan di
kehidupan itu pengaruhnya sangat luar biasa, yaitu pengetahuan orang Jawa. Pengajaran liya apa enek istilahnya nanding sariro, ukur sariro. Nah, makanya kenapa Jawa itu diberikan kepercayaan untuk memimpin dunia ini, karena ilmu-ilmu dan pengetahuannya itu loh yang sifatnya lebih ke mendekati sifat Tuhan. Manusia itu kita harus menjadi manusia yang merupakan untuk menjadi jawantahan dari sifat Gusti, sifat ketuhanan. Nah, itu yang kita cari. Nah, gitu. Karena apa? Dunia sekarang itu sudah jauh dari sifat ketuhanan itu tadi sini. Sifatnya loh, bukan jadi Tuhan, sifatnya. Kan gitu. Karena kita juga bagian pengejawantahan dari sifat Gusti, pengejauhan dari Gusti, dan makanya kita harus mempunyai sifat ketuhanan, kan itu. Nah, sekarang apa perilakunya dosa karepe dhewe, kan itu. Nah, di dalam sebuah perjalanan kehidupan itu, perjalanan spiritualitas itu juga melalui proses, kan gitu, ya kan? Iya. Arjuna loh, contohnya ini seorang pertapa loh, bayangkan itu dia harus melewati beberapa banyak kegagalan dan kesalahan. Nah, cara berpikir positif thinking ini kono ki mau. Karena apa? Setiap perjalanan dan pelajaran yang kita lewati itu adalah pengetahuan. Nah, dari pengetahuan yang kita dapatkan itu loh sing diarani ilmu kaweruh. Gitu. Akhirnya apa? Dari kaweruh itu kita bisa menerapkan di dalam sifat yang kita menumbuhkan budi pekerti. Oh, rasane ngene kita, aku wis tau dadi ngono kae. Kan ngono. Nah, kalau kita misalkan jadi ayolah kita orang Jawa, Bali Jawa nih, jangan jika saya tidak membolehkan ya, jangan memakai budaya yang sifatnya asing, budaya yang bukan dari Nusantara, sifatnya nyalake. Nek elek diarani elek, ya toh. Sing ketok apik diarani apik. Kan sak gebyareng moto, kan ngono. Hanya pandangan sebelah mata kan. Tapi orang ngerti sejati ini. Kita nggak tahu perjalanan. Misalkan ada orang ini perilakunya buruk, ya kita positif thinking aja. Yang kita perlukan apa? Kita mendoakan. Dan kita juga menyadari dan memaklumi mungkin itu perjalanannya harus melewati itu dulu, fase ya. Setiap orang hidup itu harus mempunyai fase, karena gini, kalau kita mempunyai budaya saling menyalahkan, merendahkan ini itu, mau sampai kapan kedamaian ini akan tercipta? Padahal kita punya cita-cita untuk menjadi perdamaian dunia, sedangkan di dalam kehidupan sehari banyak jebakan-jebakan yang kita tidak sadari. Nah itu loh, nah, Pak? Iya. Itu makanya itu jebakan, termasuk jebakan itu. Makanya diperlukan pikiran dan hati yang bersih itu seperti itu, agar kita apa? Pikiran positif, prasangka juga positif, ya. Cahaya kita punya cahaya kasih, ya. Perilaku juga kita tidak sifatnya merugikan orang lain, kan gitu. Makanya itu pun aja butuh pembelajaran, butuh proses lah gitu. Kalau saya ngomong gini aja loh, masih butuh pembelajaran kok. Gitu loh, masih kena jebakan. Jadi iso ngomong banyak kan gini, orang bisa ngomong rasa benar, ya kan itu. Mas, ini terkait dengan wong Jawa Bali marang Jawane, ya kan? Saya kadang berpikir gini, Mas, memang sih tujuan itu sangat bagus untuk demi bangkitnya ajaran Budi kan,
Jadi orang Jawa harus kembali ke Jawanya lagi. Nah, padahal realitanya kadang orang Jawa sendiri, ya kita anggap orang Jawa lah, semedi ya kan, bakal dupa, dianggap musyrik, dianggap syirik ya kan. Kadang ada yang mengatakan bahwa wong Jawa nyembah pohon. Nah, padahal yang mengatakan seperti itu orang Jawa sendiri, mungkin bahkan keturunan Jawa. Nah, ya karena sudah terkontaminasi itu mas, budaya dari adat yang bukan dari Jawa itu. Nah, makanya ya itu yang namanya bagian dari kebangkitan spiritual. Tapi yang dibayai satu, apa mas? ketika banyak terjadi kebangkitan spiritual ini juga banyak jebakan. Ya, jebakannya apa? Ibaratnya gini, akhirnya orang berkompetisi menunjukkan potensinya. Wah, saya punya pengalaman ini, pengalaman itu. Nah, akhirnya apa? Lepas dari konsep yang namanya lembah manah. Nah, gitu. Akhirnya golek bener. Menurut aku gini, menurut kamu, menurut aku gitu, kamu gini, menurut aku gini. Ya, akhirnya ya toh. Awalnya nggak terbangkitkan spiritual, terbangkitkan, dan musuhnya apa? Yang lain juga banyak. Akhirnya timbul perdebatan. Nah, itu yang diwaspadai. Kalau kita menemukan, kita mengalami kebangkitan spiritual, kita harus, fondasi awal kita adalah kasih, ya kan? Kasih, kerendahan hati, lembah manah. Fondasinya itu dulu. Kesombongan itu harus dihilangkan. Jangan merasa gitu loh, Mas. Nah, itu. Nanti kalau cenderung sifat merasa itu, aku titisan ini, titisan itu, banyak yang bertanya sama saya, Mas, saya titisan siapa? Nggak usah berpikir jauh-jauh lah gitu. Ya kan? Ya. Kenalilah diri kita dahulu, pahamilah diri kita dahulu. Entah itu titisan siapa, kita nolkan, kita nggak berpikir di situ kan gitu. Misal pun tahu, biar kita tahu untuk diri kita sendiri dan sifatnya diam. Kan ngono. Dan misalkan saya ngomong ini, misalkan saya tahu dia orang termanifestasi dari luarnya ini misalkan, iya kan, saya bilang, akhirnya apa, nanti dia timbul suatu merasa ini loh mas, akhirnya jumawa percaya karo omonganku kan ngono lho. Wah, aku ngene, aku titisan iki ya karo ngomong ngene, akhirnya apa, sifat-sifat kasih dan kerendahan hati ini akhirnya entah kemana gitu kan. Nah, ini jebakan-jebakan yang harus diwaspadai, karena ini nanti akan banyak terjadi hal yang seperti ini.